Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Kita berada pada hari pertama di bulan April dan kita juga berada pada Pekan Suci. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan terhadap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih sediakan bagi kami. Bapa, pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hendak duduk diam membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkok ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan pada hari ini mengingatkan kita tentang paling tidak dua hal. Yang pertama berbicara tentang bagaimana Yudas sudah mempunyai rencana untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan menunjuk murid-murid yang lain untuk menyiapkan tempat bagi perjamuan Paskah terakhirnya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bila saat ini kita berpikir
tentu kita akan bertanya-tanya dalam hati, bila Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Yudas yang akan menyerahkan dia, bagaimana Tuhan Yesus tidak langsung menghukum Yudas, atau Tuhan Yesus langsung menegur Yudas bahwa kamu yang akan berkhianat. Tuhan tidak seperti itu. Tetapi bahkan sampai pada saat perjamuan terakhir, Yudas juga yang menjawab atau mengatakan seolah-olah bukan dia yang berkhianat, dengan mengatakan, "Bukan aku ya Rabi." Tentu kita akan bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa Tuhan Yesus tetap dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, menunggu untuk Yudas mau mengakui kesalahannya, mau mengakui bahwa dia memiliki rencana yang jahat. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini pun Tuhan masih dengan sabar menunggu kita bila kita berbuat salah. Tuhan tidak pernah secara langsung akan mengatakan atau menegur dengan keras, atau bahkan mungkin menghukum orang yang bersalah dengan sesuatu hal yang sebagai imbalan hukuman, memberi sanksi misalnya. Tidak. Tuhan mengharapkan apabila kita melakukan kesalahan, merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain, bagi teman kita, atau kita memiliki pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan, Tuhan tidak menghukum secara langsung atau menunjuk kesalahan kita. Tetapi dengan penuh kesabaran, Tuhan menghendaki bahwa kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan setulus hati kita, menyadari kesalahan kita, dan kemudian mohon ampun kepada Tuhan, dan tidak melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita memasuki Trihari Suci, di mana kita harus memeriksa hati, pikiran, dan diri kita. Apakah ada hal-hal tidak baik di dalam hidup kita yang harus kita akui kepada Tuhan? Apakah ada kesalahan kita yang kita harus secara khusus mohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian mungkin kita membatalkan suatu hal kejahatan yang kita akan buat, atau kita memohon ampun atas suatu hal atau tindakan kejahatan yang sudah kita lakukan? Kita diminta untuk memeriksa hati kita dengan ikhlas. Kita diminta untuk mengakui kesalahan kita dengan sungguh-sungguh dari dalam diri kita sendiri, sehingga kesadaran kita akan suatu dosa, akan suatu pelanggaran, dan kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya, itu bukan karena orang lain, bukan karena ditunjuk-tunjuk, tetapi karena kita sendiri memeriksa hati dan diri kita. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, melihat kembali kehidupan kita. Apakah kita rajin melayani hanya sekedar karena kita ingin dipuji? Kita ingin dipilih dalam suatu tugas tertentu hanya karena kita ingin menunjukkan kesombongan kita, kemampuan kita yang lebih daripada orang lain?
Ataukah di dalam pelayanan, panggilan, dan tugas-tugas kita melakukan dengan tulus hati karena Tuhan? Semoga motivasi dari semua pelayanan dan karya kita adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan, dan kita memang benar-benar melakukan untuk Tuhan saja. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan segala tugas dan pelayanan kita di gereja dengan setulus hati kita. Kita belajar untuk kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Semoga di dalam tugas dan perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.